Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Malia dari kelas 11B. Jadi di sini saya akan meresensi antologi cerpen yang berjudul Mawar Putih dengan Pita Merah. Yang pertama, kita akan membahas identitas buku terlebih dahulu. Jadi, judul bukunya adalah Antologi Cerpen Mawar Putih dengan Pita Merah. Judul cerpennya, di sini terdapat 16 judul cerpen. Yang pertama ada Mawar Putih dan Pita Merah oleh Fitria Agus Arianti. Yang kedua ada Putri yang Sesungguhnya oleh Rasdia Nurhidayati. Yang ketiga ada Hujan Bulan September oleh Miana Hatmawati Istiqomah. Yang keempat ada Cinta Itu Membunuh Ya oleh Lizara Patriona. Yang kelima ada Yang Hilang dan Kembali oleh Faisal Ma'asyi. Yang keenam ada Tentang Gadis di Koran Itu oleh Nurwinda Apriani. Yang ketujuh ada Masih Ada Hari Esok oleh Tiara Rizkyandini. Yang kedelapan ada Lembaran Penyemangat oleh Amalia Puji Winami. Yang kesembilan ada Melati Putih oleh Chelsea Jessica Siwi. Yang kesepuluh ada Sawah versus Sepeda Motor oleh Yesi Nur Isti. Yang kesebelas ada Hujan oleh Mindo Fuji Gloria Siahaan. Yang ke-12 ada Tulisan Ini Berjudul Tulisan oleh Fatyana Rahma Saputri. Yang ke-13 ada Pria Sejati oleh Nur Rohman. Yang keempat ada Wangsit Wa Haji Darjat Husaini oleh Muhammad Ghazali Hafi. Yang ke-15 ada Ternyata oleh Khairunnas Ahmad. Yang ke-16 ada 4 lembaran biru dan 1 hari yang tulus oleh Edira Putri. Nah, jadi di sini pengarangnya itu adalah Yeyen Maryani dan Ebah Suhaibah. Penerbitnya adalah Jakarta Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional 2010. Target pembacanya itu untuk umum. Jumlah halamannya ada 140 halaman. Nah, jadi buku antologi cerpen berjudul Mawar Putih dengan Pita Merah ini merupakan kumpulan cerita pendek hasil sayembara penulisan cerita pendek pada bulan Bahasa dan Sastra tahun 2009. Dengan pemenang sayembara tersebut yaitu Fitria Agus Arianti dari SMA Negeri 1 Kota Besi, Kalimantan Tengah. Sebagai pemenang satu dengan judul cerpen Mawar Putih dengan Pita Merah. Rasdita Nurhidayati dari SMA Negeri 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai pemenang kedua dengan judul cerpen Putri yang Sesungguhnya. Miana Hatmawati Istiqomah dari SMA Yayasan Pupuk Kaltim sebagai pemenang ketiga dengan judul cerpen Hujan Bulan September. Lizara Patriona dari SMA N1 Padang Sumatera Barat sebagai pemenang harapan 1 dengan judul cerpen Cinta Itu Membunuh Ya. Selanjutnya ada Faisal Ma'asyi dari SMPN 3 Palu, Sulawesi Tengah sebagai pemenang harapan 2 dengan judul cerpen Yang Hilang dan Kembali. Serta Nurwida Apriani dari SMA N1 Prangsewu, Lampung sebagai pemenang harapan 3 dengan judul cerpen Tentang Gadis di Koran Itu. Nah, buku ini diterbitkan oleh Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman khalayak terhadap karya sastra sehingga dari pemahaman itu, pada satu sisi dapat membina pembaca. Nah, jadi yang pertama saya akan meresensi cerpen yang berjudul Hujan Bulan September. Jadi isi dari cerpen Hujan Bulan September yaitu kisah seorang Reni yang lahir pada bulan September, bulan di mana seringnya turun hujan. Saat semua orang merasa jenuh dengan kehadiran hujan, justru berbeda dengan Reni yang sangat mencintainya. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai Miss Rainy. Kehidupannya pun sama seperti hujan yang membawa kesedihan sampai di mana seseorang dengan kepribadian yang ceria seperti mentari dan juga memiliki kehidupan yang sangat hangat bersama keluarganya bernama Mr. Sunny hadir dalam hidupnya. Apakah kehadiran Mr. Sunny mampu mengubah kehidupan Mr. Rainy? Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari cerpen tersebut. Kelebihannya, kisah yang disajikan cukup sederhana dan mudah dimengerti. Juga ada unsur mahjas metafora di bagian alur cerita, membuat cerita yang disajikan menjadi lebih indah. Adapun pesan dari cerita tersebut yang
dapat dipetik langsung oleh pembaca. Adapun kekurangan dari cerpen ini yaitu penggunaan kata yang terlalu terbelit-belit membuat alur cerita kurang mudah untuk dimengerti, serta cerita ini kurang cocok untuk anak usia di bawah 17 tahun. Nah, cerpen kedua yaitu berjudul Hujan. Kala itu di sebuah pagi, hujan turun dengan langit yang begitu gelap. Ketiga orang anak yang ingin pergi ke sekolah kebingungan. Ibu dari ketiga anak tersebut pun ikut kebingungan. Ketiga anak tersebut bernama Tiar, Abi, dan Bimo. Setiap kali turun hujan, hal itu nampak bagaikan bencana bagi keluarga mereka. Dengan motor butut yang mereka miliki, hanya itu yang dapat membawa mereka pergi ke sekolah. Setiap kali mereka pergi ke sekolah, bertiga dengan jarak sekolah yang cukup jauh. Apalagi jika turun hujan. Dengan bermodalkan mantel yang sudah berlubang dan juga motor butut, mereka pasti akan basah kuyup. Namun, apakah pagi itu mereka akan tetap pergi ke sekolah? Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari cerpen tersebut. Kelebihannya yaitu cerita yang berjudul Hujan memiliki isi cerita yang sangat menarik. Hal ini karena cerita ini sangat nyata dan dapat dibayangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sebagai pelajar, kita dapat mengambil pesan moral dari cerita tersebut. Pesan moral dari cerita tersebut akan mengubah cara berpikir para pelajar di luar sana yang bermalas-malasan dalam hal menambah ilmu di sekolah. Isi dari cerita tersebut sangat mudah dipahami. Adapun kekurangannya, pemilihan diksi dalam cerita tersebut kurang variatif, sehingga cerita tersebut saat dibaca pertama kali terkesan biasa saja. Selanjutnya, yang ketiga, dengan judul Lembaran Penyemangat. Setelah diputuskan dengan pacarnya, seorang wanita memutuskan untuk mengatasi patah hatinya dengan kembali melakukan hobi lamanya. Sebelum berpacaran, ia sering membeli buku di toko buku, tapi semenjak berpacaran, ia sudah tidak pernah melakukannya. Saat membeli novel di toko buku, ia bertemu dengan pemuda yang merekomendasikan alamat perpustakaan besar. Wanita ini akhirnya menghabiskan waktunya dengan membaca novel-novel romansa sambil mengingat nasib kehidupan percintaannya. Setelah selesai membaca novel terakhirnya, ia memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan rekomendasi pemuda asing itu. Di perpustakaan, ia kembali dipertemukan dengan pemuda tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin dekat dan sering berbagi pendapat tentang berbagai novel romansa. Pemuda tersebut juga sering memberi nasihat untuk kehidupan percintaan wanita ini. Apakah wanita ini siap untuk melepaskan masa lalunya atau sebaliknya? Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari cerpen ini. Nah, kelebihannya, gaya bahasa yang digunakan dalam cerita ini sangat bagus dan mudah untuk dimengerti. Selain itu, alur dari cerita tersebut sangat bagus. Akhir dari cerita ini membuat pembaca penasaran untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Adapun kekurangan dari cerpen ini yaitu alur dari cerita ini mudah untuk ditebak. Setelah kita membaca antologi cerpen berjudul Mawar Putih dengan Pita Merah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebanyakan cerpen yang terdapat di dalam antologi ini memiliki alur cerita yang mudah untuk dimengerti dan tidak terlalu berat. Akan tetapi, saya tidak merekomendasikan antologi cerpen ini jika pembaca menginginkan alur yang susah ditebak dan cerita yang berkualitas. Saya juga tidak menyarankan untuk remaja di bawah 15 tahun untuk membaca antologi cerpen ini. Hal ini dikarenakan di dalam beberapa cerpen terdapat tokoh yang tidak patut untuk dicontoh, dan ada juga cerpen yang menggunakan kata yang tidak sewajarnya dibaca oleh remaja di bawah 15 tahun. Sekian resensi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.